Halo Sobat Story, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini aku bakalan nyeritain alur film It's Okay to Not Be Okay yang diperankan oleh si cantik So Ye Ji dan si ganteng Kim So Yoon. So Ye Ji berperan sebagai penulis dongeng anak yang terkenal yang bernama Ko Mun Young. Sedangkan Kim So Yoon berperan sebagai seorang perawat di rumah sakit jiwa bernama Mon Gang Tae. Dia juga punya kakak yang autis bernama Mon Sang Tae. Film ini mengisahkan tentang dua orang yang sama-sama punya masa lalu kelam dengan karakter berbeda. Si cewek cenderung garang dan kasar, udah kayak psikopat gitu. Sedangkan si cowok lebih pendiam dan selalu menahan diri. Penasaran kan dengan kisah mereka? Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Dahulu kala ada seorang gadis cantik yang tinggal di kastil di tengah hutan. Gadis itu ngerasa kesepian. Dia berusaha berteman dengan orang-orang lain di luar kastil, tapi sayangnya gak ada yang mau berteman sama dia. Itu semua karena dia dianggap sebagai monster. Karena kesel, dia ngelampiasin amarahnya ke hewan-hewan di sekelilingnya. Tapi kemudian gak sengaja dia nyelamatin seorang anak laki-laki. Sejak saat itu, si anak terus ngikutin gadis kecil itu. Sampai suatu hari, si gadis itu nunjukin sifat aslinya yang suka membunuh hewan-hewan. Si anak laki-laki itu langsung pergi. Kemudian, ibu si gadis itu bilang kalau nggak akan ada yang mau temenan sama dia, karena dia adalah monster. Dan cerita itu adalah sedikit gambaran masa kecil mereka berdua. Siang itu, Sang Tae yang merupakan kakaknya Gang Tae tiba-tiba teriak-teriak histeris dan gak karu-karuan di sekolah. Gara-gara itu, Gang Tae dipanggil guru-guru di sana. Para guru nyuruh Gang Tae untuk mindahin kakaknya ke sekolah luar biasa aja karena kakaknya itu autis. Sang Tae merhatiin ekspresi wajah Gang Tae dan menurutnya Gang Tae lagi marah. Rencananya mereka juga bakalan pindah rumah. Sedangkan di tempat lain, Munyong lagi makan di sebuah restoran. Tiba-tiba ada ibu dan anak yang ngefans sama Munyong. Anak itu bilang kalau Munyong mirip Tuan Putri karena cantik. Pas mau foto bareng, Munyong bisik-bisik sama si anak kecil itu. Kalau dongengnya Munyong itu tentang penyihir yang cantik, dia juga nyuruh si anak untuk jadi penyihir aja. Si anak langsung nangis dan lari ketakutan. Si ibu dan anak itu papasan sama CEO perusahaan penerbit buku dongengnya Munyong yang bernama Lee Sang-in. Dia kesana buat ngasih tahu Munyong untuk datang ke acara pembacaan dongeng anak di salah satu rumah sakit jiwa. Munyong juga punya kebiasaan aneh. Dia sering tertarik sama benda-benda tajam. Dia bahkan suka pisau yang buat ngiris setik, dan pisau itu dibawa pulang. Untuk nutupin kelakuan Munyong yang aneh, Sang-in ngasih uang tutup mulut ke seorang pelayan. Karena pekerjaannya sebagai perawat di rumah sakit jiwa, Gang Tae harus ngadepin pasien-pasien gila yang tingkahnya aneh-aneh. Siang itu tiba-tiba ada orang baru yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara dia mau bunuh diri. Tapi anehnya, dia nggak mau mati sendirian. Sebelum mati, dia mau ngebunuh anaknya dulu. Tapi untungnya si anak muntahin racun yang dia kasih. Dalam perjalanan, Sang-in dapat telepon dari Nam Juri yang seorang perawat rumah sakit jiwa. Karena Ko Dae-hwan yang merupakan ayahnya Munyong dirawat di sana dan akan dioperasi. Pihak rumah sakit butuh tanda tangan Munyong sebagai wali pasien. Tapi Munyong gak peduli karena bagi Munyong ayahnya itu udah mati. Karena pihak rumah sakit tahu kalau nggak ada yang peduli sama Dae-hwan, kepala perawat minta Nam Juri buat datengin Munyong dan minta tanda tangan langsung.
Gang Tai ngasih tahu kakaknya kalau di rumah sakit tempat dia kerja bakalan ada Munyong yang bakalan dongeng. Gang Tai juga janji bakalan mintain tanda tangan Munyong. Karena emang Sang Tai ngefan banget kan sama Munyong. 내가 좋아, 고문영이 좋아. Sang In nyariin Munyong karena acaranya udah mau dimulai. Ternyata Munyong lagi santuy ngerokok di kawasan dilarang merokok. Di situ Gang Tai negor. Dan dengan santainya, Munyong naruh bekas rokoknya di kopi Gang Tai. Acara pembacaan dongeng pun dimulai, tapi tiba-tiba acara di stop gara-gara ada salah satu pasien yang kabur. Pasien itu nyariin anaknya. Si pasien ini akhirnya ketemu anaknya. Dia langsung bawa anaknya ke tempat sepi karena dia mau bunuh anaknya. Habis itu dia mau bunuh diri. Munyong sempat lihat pasien ini sama anaknya dan Munyong nyusulin mereka. Munyong yang lihat tingkah pasien itu bilang kalau dia mau mati, mati aja sendiri. Gak perlu pakai acara mau matiin anaknya dulu. Munyong langsung mukul pasien itu pakai tasnya. Seketika semua isi tasnya berhamburan, termasuk juga pisau yang dia bawa dari restoran tadi. Si pasien berusaha ngambil pisau itu, Munyong berhasil nyegah. Tapi pasien itu kemudian jatuhin Munyong dan nyekik Munyong. Tapi anehnya Munyong malah nyuruh si pasien untuk nyekik lebih kenceng lagi dan seolah menikmatinya. Sayup-sayup, Munyong teringat masa kecilnya saat dia dicekik sama ayahnya. Anak si pasien ketakutan dan lari keluar. Untung aja ada Gang Tai yang ngehadang. Gang Tai masuk dan nangkep si pasien. Di situ Munyong langsung ambil pisau itu dan mau nusuk si pasien, tapi ternyata yang kena tusukannya malah Gang Tai. Munyong kemudian balut luka Gang Tai pakai kain. Dia juga beralasan cuma mau ngasih pelajaran buat pasien gila itu. Gara-gara ulah Munyong, Sang In harus muter otak supaya tragedi penusukan itu nggak jadi santapan media. Ya, seperti biasa, Sang In bakalan nawarin uang tutup mulut ataupun merayu dengan pesona Munyong. Gara-gara insiden itu, Gang Tai akhirnya dijadiin kambing hitam sama bosnya dan dikeluarin dari rumah sakit. Demi tanda tangan Munyong, 6 juri rela menempuh perjalanan 3 jam ke apartemen Munyong. Walau udah disamperin, Munyong tetap gak mau tanda tangan. Karena menurut Munyong, meskipun ayahnya masih hidup, tapi bagi Munyong, ayahnya udah mati. Sedangkan ibunya yang udah mati, dianggap masih hidup jiwanya. Munyong mau tanda tangan, asalkan juri mau tukeran orang tua sama Munyong. Walau cuma bercanda, tapi juri ngerasa kesel banget sama Munyong. Pulang dari rumah sakit, Gang Tai bareng sama sahabatnya Jaisu. Gang Tai curhat banyak hal sama Jaisu. Sangat disayangkan memang, Gang Tai dikeluarin gitu aja dari rumah sakit. Tapi mereka bertiga emang suka pindah-pindah rumah dan kerjaan. Karena Sang Tai takut sama kupu-kupu. Di tengah perjalanan, Gang Tai inget kalau dia lupa minta tanda tangan Munyong. Terpaksa Gang Tai sama Jaisu malsuin tanda tangan Munyong demi kakaknya. Tapi pas nyampe rumahnya Sang Tai tahu kalau itu tanda tangan palsu. Dia langsung marah dan masuk ke lemari. Untung aja Jaisu punya inisiatif pura-pura mau bakar buku-bukunya Sang Tai. Makanya Sang Tai mau keluar dari lemari. Saat itu juga Sang In ngubungin Gang Tai dan minta ketemuan di kantornya. Rencananya sih Sang In mau bungkam mulut Gang Tai pakai duit. Pasien rumah sakit jiwa yang waktu itu mau bunuh anaknya tiba-tiba mati dan polisi lagi nyari tahu penyebab kematiannya. Lagi-lagi Sang Tai mimpi buruk tentang kupu-kupu yang ngejar-ngejar dia dan mau ngebunuh dia. Gang Tai dan Jaisu juga ikutan bangun karena Sang Tai. Pagi-paginya, Gang Tai pergi ke kantornya Sang In, tapi waktu itu Sang In belum datang. Gang Tai nunggu di sebuah ruangan, karena ada dongeng baru yang mau terbit. Munyong pun datang ke kantor. Begitu dia masuk, semua pegawai langsung nyingkirin benda-benda tajam.
Tapi ada satu benda yang buat dia tertarik juga. Pas mau nemuin Sang In, dia ngeliat Gang Tae ada di sana. Dia pun langsung nyamperin. Begitu masuk, dia langsung nyinggung Gang Tae karena dia pikir Gang Tae mau minta uang tutup mulut. Tapi ternyata Gang Tae nggak mau uang tutup mulut ataupun seks. Konyolnya dia datang ke situ karena pengen ketemu Munyong. Dia pengen lihat matanya Munyong. Karena tatapan mata Munyong itu mirip sama seseorang yang dikenal sama Gang Tae di masa lalu. Orang itu adalah orang dengan karakter yang buruk, dengan tatapan yang dingin. Tapi anehnya Gang Tae suka sama gadis kecil itu. 좋아했어. Dan alur cerita film It's Okay to Not Be Okay episode 1 pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Baru episode 1 aja udah seru banget kan ceritanya. Next, aku bakalan ceritain episode-episode selanjutnya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye-bye.